Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Masyaallah muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah. Ya, semoga kita semua senantiasa dirahmati, dicintai, dikasihi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini kembali kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya yang begitu banyak, yang begitu luar biasa, yang telah dilimpah curahkan kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah di sore hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melanjutkan kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, satu kitab yang sangat masyhur, dikaji, dipelajari di segala lapisan masyarakat di seluruh dunia, di majelis-majelis ilmu, baik di masjid, di lembaga-lembaga pendidikan, di pondok-pondok pesantren. Kitab ini banyak sekali dikaji oleh kaum muslim. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat faedah yang begitu banyak, yang begitu luar biasa, yang kita butuhkan sebagai hamba Allah untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini di atas petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Maka dalam kitab ini yang diketengahkan oleh beliau Al-Imam An-Nawawi Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah berkenaan dengan apa yang kita butuhkan sebagai hamba Allah dalam berkeyakinan, dalam hal keimanan, dalam hal ibadah-ibadah, amal-amal salih, dan juga amal-amal yang hubungannya dengan sesama manusia. Maka kitab ini begitu berharga, ya, dikaji oleh kaum muslimin untuk menjadi panduan dalam menjalani segala sisi kehidupan kita di dunia, baik sebagai seorang pribadi maupun sebagai anggota atau kepala rumah tangga atau bagian dari masyarakat. Semuanya terangkum, ya, dalil-dalilnya dalam kitab ini. Maka tentu kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmatnya bisa mengkaji, ya, kitab ini yang mengandung petunjuk dari Allah dan Rasul. Lebih dari itu, tentu kita juga harus selalu menanamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita sebagai seorang muslim dimudahkan untuk berusaha menegakkan, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang mulia. Ya, secara bertahap, sedikit demi sedikit kita berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Karena kita tahu bahwa apapun yang disunnahkan oleh beliau dalam kehidupan ini, dalam seluruh aktivitas kehidupan ini, pasti di dalamnya terdapat kebaikan, pasti di dalamnya terdapat kemaslahatan. Apapun, kalau itu sudah jelas benar-benar petunjuk Rasulullah dalam hadits-hadits beliau, pasti di dalamnya ada kebaikan-kebaikan, kemaslahatan pasti. Ya, karena Rasulullah diutus untuk menjadi contoh teladan bagi manusia dalam kebaikan. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Sungguh pada diri Rasulullah itu telah ada suri teladan, contoh terbaik liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang yang benar-benar menginginkan untuk berjumpa dengan Allah, ya, dan mendapatkan kemuliaan nanti di hari akhirat. Maka siapapun yang menginginkan dengan perjumpaan Allah dalam keadaan Allah ridho, ya, dan di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya, maka kita berusaha untuk meneladani, mencontoh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala sisi. Inilah yang kita yakini sebagai seorang muslim. Maka kita mengikrarkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mengikrarkan bahwa benar, jelas bahwa Rasulullah itu adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan kebaikan kepada kita, ibadah dan amal-amal saleh. Maka tentu kita selalu bersyukur ketika sedikit demi sedikit, ya, sunnah-sunnah beliau bisa kita amalkan dalam kehidupan. Kita mulai dari yang ringan-ringan. Karena kalau mau mengerjakan semuanya tentu berat bagi kita. Sejak bangun pagi sampai sejak bangun tidur sampai tidur lagi itu tidak ada yang terluput kecuali di dalamnya ada perintah, ada sunnah, ada syariat yang bisa kita jalankan. Ya, bangun waktu subuh atau sebelum subuhnya dengan bangun, dengan berzikir. Ya, apa zikirnya ketika bangun waktu subuh? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian jenengan menuju kamar mandi untuk wudu atau untuk buang air untuk BAB atau BAK, masuk dengan kaki kiri dengan membaca, sebelum membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian setelah itu selesai buang hajat, ya, kemudian keluar dari kamar mandi, kita pun ada zikirnya lagi. Bisa baca ghufranaka atau alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa 'afani. Kalau mau baca itu, kalau mau yang pendek gampang ghufranaka. Keluar dengan kaki apa duluan? Kaki kanan duluan. Setelah itu mulai wudu. Wudu dia awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai wudu sesuai dengan contoh yang diajarkan Rasulullah. Kemudian setelah itu baca doa lagi. Ya, doanya apa setelah wudu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minal tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Cukup sampai di situ. Ya, walaupun ada yang menambah lafaz wa ja'alna min ibadikas salihin, tapi kita cukupkan wa ja'alna minal mutatahhirin. Setelah itu mulai pakai baju, ada doanya, ya. Pakai baju sudah ada doanya. Kemudian setelah itu bercermin, sebelum berangkat ke masjid ada doanya. Alhamdulillahilladzi apa doanya ketika bercermin? Lupa. Ya, ada doanya. Apa namanya itu? Ada juga dilupakan. Tapi kalau lagi bercermin saya ingat. Kemudian setelah itu mulai berangkat ke masjid. Ya, dalam perjalanan ke masjid kita baca doa. Allahumma ja'alni fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura. Sambil berjalan ke masjid, mau masuk masjid ada doanya. Masuk dengan kaki apa dulu? Kaki kanan. Baca doa. Ya, Allahumma inni as'aluka min, ya Allahumma iftah li abwaaba rahmatika. Kemudian sholat sunnah, semuanya ada. Semuanya ada. Jadi seandainya pun kita mau menata hidup kita mencontohi Rasulullah, kita belum mampu. Sampai nanti selesai sholat kita berzikir, ada zikirnya. Kemudian setelah itu kita tunggu mungkin sambil baca Al-Quran. Sampai waktu syuruh kita mulai sholat lagi, kan seterusnya. Keluar, pulang ke rumah, mulai sarapan, baca doa, dan seterusnya. Semuanya ada zikir.
Makanya saya katakan tadi, jenengan dimudahkan oleh Allah sedikit demi sedikit bisa mengamalkan apa yang diajarkan Rasulullah, masya Allah, luar biasa. Ya, dan pasti ya sebagaimana janji Rasulullah SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, sungguh dia ya mencintai aku. Wa man ahabbani, dan siapa yang mencintai aku, kata Rasulullah, kana ma'i fil jannah, dia akan bersamaku nanti di surga. Masya Allah. Ya, bahkan dalam hadits yang lain Rasulullah menyatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku itu akan masuk surga kecuali yang enggak mau, kecuali yang enggan. Qila, heran para sahabat, kok ada orang enggak mau masuk surga? Wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang yang tidak mau masuk surga itu, wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaatiku, mengikutiku, menjalankan sunnah-sunnahku, mereka lah yang akan masuk surga. Wa man asani, tapi siapa yang tidak mau mengikutiku, tidak mau menjalankan sunnah-sunnahku, maka itulah orang yang enggan masuk surga. Faqad aba. Jadi seperti itu. Maka kita berusaha untuk menjalani hidup kita di atas petunjuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali ke pembahasan kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk pembahasan terkait dengan bab makanan atau adab-adab makan. Kita sudah baca beberapa hadis. Ada beberapa hadis yang ingin saya tambahkan dalam bab ini, yaitu satu berkaitan dengan perintah untuk memuji makanan dan larangan untuk mencela makanan. Jadi kita makan itu ada perintahnya, ada sunnahnya memuji makanan, dan ada sunnahnya ketika tidak suka, ya maka tidak boleh kita mencela makanan. Itu jelas dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, ya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, beliau pernah bersabda, ya ma'aba beliau pernah istilahnya itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan Abu Hurairah bercerita, ma'aba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ta'aman qat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sekalipun mencela makanan, tidak pernah sedikit pun mencela makanan. Ya, ini istahahu akalahu, kalau dia suka dia makan. Ya, wa in karihahu tarakahu, kalau dia tidak suka dia tinggalkan tanpa harus dicela. Nah ini penting Bapak Ibu sekalian. Makanan apapun, walaupun jenengan tidak suka, tidak perlu dicela. Opo ini, panganan cap opo ini, ada, gak usah. Apalagi kalau yang sudah capek-capek masak itu, yo istri kita sendiri, ya sudah capek-capek makan, belanja di pasar, pulang-pulang dimasak dengan riang gembira, yang mungkin diselipi dengan doa-doa. Qadarullah setelah selesai dimasak, kita mencicipi nggak enak, langsung komentar. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau nggak suka, ya sudah, harus tinggalkan. Pasti istri pun atau keluarga yang masak pun sudah paham. Oh, ayah tidak suka makanan. Mungkin lain kali nggak pernah dimasakkan lagi. Nggak perlu dicela. Ya, termasuk di dalamnya yang jenengan beli makanan, tadi apa namanya itu GoFood atau apa, langsung makan di warung. Ini nggak suka, ya sudah tinggalkan. Nggak usah dimakan, tapi nggak usah komentar. Nggak usah komentar. Atau ngobrol ketemu, waduh ini panganan opo. Ya, nggak usah. Tinggalkan saja. Ya, ini adabnya. Makanan apapun, apalagi kalau itu suguhannya orang,
Subuhan di pesta kah, subuhan di undangan kah, subuhan ketika ada walimah ya, atau syukuran ataupun sudah ya, pulang-pulang dari tasyakuran bawa berkat, kok ada telurnya sudah agak ini atau makanannya sudah agak ini, sudah tinggal, tidak usah dimakan kalau memang tidak suka ya, tapi jangan dicela, jangan dicela. Tidak boleh. Ini jelas Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, ketika ada makanan yang beliau suka maka dia makan. Tapi kalau ada makanan yang beliau tidak suka maka beliau tinggalkan. Ya. Nah, bahkan yang sunnah itu memuji makanan. Suatu saat Rasulullah pulang-pulang dari perjalanan ya, terus bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan atau adakah yang bisa dimakan? Maka jawab istrinya, tidak ada, kecuali cuka. Tahu cuka Pak ya? Ya, entahlah cuka yang di ini mungkin beda cuka kita dengan cuka yang di sana. Jadi fermentasi, entah itu kurma, entah itu anggur yang difermentasi sampai jadi cuka. Jadi kalau dia masih jadi minuman keras ya haram. Karena ada Pak, kayak kami di kampung di Sulawesi itu, ayah saya itu penyadap nila aren, tahu Pak ya? Yang biasa dibuat gula aren. Ayah saya itu penyadap nila aren dan pembuat gula aren. Kalau nilanya itu cairan nira dari pohon aren itu ditinggal 2-3 hari, dia jadi tua. Jadi apa? Tua. Nah, tua itu memabukkan. Orang Sulawesi, orang Makassar bilang balok. Kalau orang Bugis bilang tua. Itu kalau sudah 2-3 hari dia jadi tua. Tapi kalau disimpan berbulan-bulan, dimasukkan dalam botol, ditutup dengan tutup yang ini sampai itu nanti berubah jadi cuka. Tidak memabukkan, dia berubah jadi cuka. Nah, cuka ini boleh halal. Ya, coba lihat. Yang tadinya halal dibuat gula aren, manis, enak. Ya, kemudian ketika ditinggal 2-3 hari dia berubah jadi arak atau tua atau apa namanya. Kalau di sini apa? Di sini apa? Sama. Itu tapi kalau ditinggal berbulan-bulan dia berubah jadi cuka. Nah, saya tidak tahu di Arab itu cuka itu terbuat apa? Terbuat dari apa? Ya, kalau sekarang kan banyak yang dibuat dari pabrikan ya. Cuka itu dari pabrikan. Biasa kita beli di toko-toko. Nah, Rasulullah SAW, istri Rasulullah menyatakan tidak ada makanan. Tidak ada. Kecuali apa? Kecuali ada cuka. Maksudnya itu sudah ada rotinya, maksudnya mungkin sudah ada barengannya dan ada cuka. Maka Rasulullah menyatakan ni'mal udumu al-khal. Ya, lauk atau kuah yang paling enak itu adalah cuka. Diulang-ulang Pak 3 kali. Ni'mal udumu al-khal. Apa namanya? Lauk kuah yang paling enak itu adalah cuka. Coba lihat. Cuka dipuji ya, berulang-ulang oleh beliau. Insyaallah. Dan beginilah hakikat kehidupan Rasulullah SAW. Kita lihat kehidupan beliau itu memperhatikan. Ya. Bukan kok sembarang kali ada untuk dimakan. Ada cuka pun beliau sangat senang. Ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah SAW, ya istri-istrinya bercerita pernah terjadi 2 bulan berturut-turut tidak menyalakan api. Kenapa nggak menyalakan api? Nggak ada yang bisa dimasak, nggak ada yang bisa dipanggang, nggak ada yang bisa direbus. 2 bulan Pak berturut-turut. Terus apa makan beliau?
kurma sama air putih. Gak masak, gak bisa bikin roti karena roti bahkan makanannya pun roti beliau. Roti pun bukan roti kayak zaman sekarang. Namanya bur. Ya, roti bur. Roti bur itu gandum ditumbuk, kemudian ditiup untuk menghilangkan kulit-kulitnya. Setelah itu diadon, dikasih air, diadon, kemudian dipanggang. Itulah makanan. Itu pun beliau tidak pernah 3 hari berturut-turut kenyang dengan roti bur, nggak pernah. Hari ini makan roti, besok lapar. Besoknya makan lagi, besok nggak pernah 3. Itu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bandingkan dengan kita. Apapun ada hari ini, roti-roti yang paling nikmat ya ada. Insya Allah. Segala macam roti. Rotinya Mbak Maryam. Roti sari roti, insya Allah. Macam-macam makanan. Rasulullah nggak pernah. Hatta ketika beliau wafat tidak meninggalkan apa-apa. Tidak meninggalkan apa-apa. Ya, jadi bukan berarti Rasulullah itu beliau adalah rajanya kaum muslimin, pimpinannya kaum muslimin, panglimanya kaum muslimin, terus dia hidup senang-senang, tidak. Enggak. Ya, bahkan hidup beliau itu prihatin. Walaupun banyak orang ngasih beliau. Ketika terjadi perang Khaybar, perang dengan orang Yahudi, kemudian orang Yahudi kalah, maka harta-harta mereka itu disita, ya dirampas, namanya harta rampasan perang. Itu pun dibagi-bagi oleh Rasul sampai habis, tidak lebih dari 3 hari sudah habis, dibagi-bagi oleh Rasul. Ketika terjadi perang Hunain, begitu juga rampasan perang banyak, binatang ternak, ya onta, ya kambing, ya macam-macam, ya sampai ribuan. Tapi itu tidak lama setelah itu habis beliau bagi-bagi untuk para sahabat. Sampai ada orang Badui pernah datang minta, ya Rasulullah, berikan saya kambing. Ya, dan pada saat itu ada kambing harta rampasan perang 1 lembah. Silahkan ambil itu semuanya, 1 lembah, Pak. Ya, maka orang Badui tadi yang masuk Islam ini ngomong ke teman-temannya, kalau kalian mau kambing, mau kaya, datangi Muhammad, kalian pasti diberi. Dia nggak pernah takut miskin. Itu ya. Jadi seperti kehidupan, insya Allah. Maka kita katakan kita ini sebenarnya sudah lebih dari apa yang beliau nikmati dalam kehidupan. Maka kita harus berusaha untuk minimal, kalaupun kita tidak mampu berlapar-lapar sebagaimana beliau, minimal kita tidak berlebih-lebih. Minimal kita tidak berlebih-lebih. Kita berusaha untuk menjalani hidup ini ya secukupnya. Kalau Rasulullah SAW untuk dirinya seperti itu, tapi kalau untuk sahabatnya, beliau selalu berusaha untuk menyenangkan mereka, mendoakan mereka. Ketika terjadi perang Khandaq, ya, perang Khandaq, ya, beliau mengganjal perutnya. Sahabat-sahabat mengeluhkan rasa lapar dan mengganjal perut-perut mereka. Dan ternyata Rasulullah mengganjal perut lebih banyak dari sahabat. Hatta suatu saat ada seorang sahabat karena melihat Allah, Rasulullah sudah cekung, perutnya sudah melengkung karena kelaparan, berhari-hari nggak makan karena harus menggali Khandaq itu, parit itu, menghalangi orang kafir menyerbu Madinah. Ya, maka sahabat ini, saya lupa namanya, ngundang, ya Rasulullah, di rumah ada makanan, panggillah beberapa sahabat. Begini Rasulullah SAW bukan manggil berapa sahabat, dia umumkan, wahai ahlul Khandaq, wahai para penggali parit, sungguhnya sahabat kita ini ada makanan di rumah, ayo bareng-bareng kita makan di rumah. Semuanya diundang. Jumlahnya berapa? Kurang lebih 1000 orang. Masya Allah, kurang lebih 1000 orang. Datang mereka semuanya. Tapi disinilah Allah tunjukkan keberkahan.
Kata Rasulullah, bilang istrimu jangan turunkan dari bejana, jangan buka bejananya sebelum saya datang. Rasulullah datang, beliau letakkan tangannya, dan kemudian setelah itu beliau angkat dengan tangannya sendiri, beliau bagi-bagi roti itu kepada seluruh sahabat sampai semuanya kekenyangan. Sampai semuanya kekenyangan, dan roti tadi itu tidak berubah, artinya tidak berkurang. Tidak. Disinilah bukti mukjizat Rasulullah SAW bahwa beliau benar-benar seorang Rasul. Tapi tidak sembarang kali, tidak setiap saat beliau minta, ya Allah beri kami makanan, ya Allah beri kami bukan. Hatta ketika sahabat-sahabat pun sudah kelaparan, barulah dalam kondisi-kondisi seperti itu Rasulullah mendoakan, ya, sehingga Allah menurunkan pertolongannya kepada beliau dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Jadi dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa apapun makanan sunnah untuk dipuji, ya, sunnah untuk kita memuji makanan, tidak boleh dicela. Baik, kita kembali ke pelajaran kita, ya, berkaitan dengan hadis tadi, tentang sebaik-baik lauk adalah cuka, sebaik-baik lauk adalah cuka. Ya. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita bahwa ketika sedang makan itu boleh berbicara. Jadi ketika Rasulullah disuguhi makanan, beliau memuji makanan. Nah, orang memuji kan otomatis kan dia ngomong, dia selain itu bicara. Maka salah satu di antara sunnah ketika kita makan itu boleh berbicara. Bahkan di sebagian pendapat ulama lebih maslahah, ya, dan lebih utama ketika kita ngomong saat makan, tidak diam-diam, ya, tidak diam-diam, tapi justru kita sambil mungkin sambil makan sama keluarga, ngomong yang baik, menasihati anak-anak, sebagaimana hadis yang kemarin sempat kita bahas. Ketika Rasulullah makan, ada sahabat-sahabat kecil yang ikut makan. Pada saat itu Rasulullah menasihati sahabat ini supaya ketika makan yang dekat, mengucap basmalah, ya. Jadi saat makan itu boleh ngobrol, boleh ngomong. Jangan sampai diam-diam meneng, tidak ada suara kecuali suara sendok beradu dengan piring. Ya, disunahkan justru ngomong, ya, ketika kita sedang makan. Lebih bagus lagi kalau dalam kondisi itu kita menasihati keluarga, anak-anak supaya, ya, banyak ibadah, amal saleh, berakhlak mulia dan sebagainya. Itu. Kemudian kita kembali ke pelajaran di bab 100 terkait dengan adab-adab makan yang sudah pernah kita bahas beberapa hadisnya. Kita melangkah ke hadis yang berikutnya, ya, melangkah ke hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke berapa ini? Ya, ini tidak disebutkan nomor hadisnya. Wa an Hudzaifah. Hudzaifah ini adalah Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman ini penjaga rahasianya Rasulullah SAW. Saya sudah terangkan di sini kalau tidak salah, penjaga rahasianya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu tahu semua nama orang-orang munafik, tahu semua. Tidak ada yang tidak diberitakan oleh Jibril. Semuanya tahu. Rasulullah tahu, oh ini munafik, tahu semua. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah mengumumkan kepada umat, kepada sahabat-sahabat. Satu-satunya yang diberitahu oleh Rasulullah siapa-siapa orang munafik di Madinah itu adalah Hudzaifah ibnu Yaman. Dan Rasulullah mewanti-wanti tidak boleh disampaikan kepada orang lain. Tidak boleh disampaikan kepada orang lain.
Seorang sahabat bernama Umar bin Khattab, sahabat yang mulia, pernah jadi khalifah yang kedua pengganti Abu Bakar, sering sekali khawatir jangan sampai dia termasuk yang disebut-sebut sebagai orang munafik. Jangan sampai daftar nama orang munafik itu ada namanya Umar. Maka Umar pernah datang kepada Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, apakah namaku disebut-sebut sebagai orang munafik?" Kata Hudzaifah, "Tidak ya Umar, tidak. Kamu tidak termasuk di dalam." Coba lihat itu. Kita lihat tahu betapa kedudukan Umar yang mulia, orang yang jujur, orang yang imannya kuat, tetap saja dia khawatir jangan sampai dia termasuk orang munafik. Tapi Umar niteni, nek Hudzaifah ikut mensolati orang, berarti dia bukan orang munafik. Nek Hudzaifah tidak mensolati orang waktu sholat, berarti dia termasuk munafik. Gitu ya. Jadi Umar lihat. Artinya apa? Hudzaifah bin Yaman, penjaga rahasia Rasulullah, benar-benar menjalankan amanah Rasulullah, tidak pernah diungkap sekalipun siapa yang termasuk di kalangan orang-orang munafik. Kita dengarkan hadis. Qala, dia pernah berkata, "Kunna idza hadarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'ama." Suatu saat kami sedang makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam nada' aidina hatta yabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak pernah mau meletakkan tangan kami di makanan sampai Rasulullah meletakkan tangan. Artinya tidak ada seorang pun yang sedang makan itu berani mengambil makanan kalau Rasulullah belum makan. Ini ada. Termasuk dalam keluarga kita, ada orang tua kita, ya kita dahulukan. Ada orang yang lebih terhormat, lebih kedudukannya lebih dimuliakan, kita dahulukan. Maka kebiasaan kita kalau ada walimah, kita persilahkan dulu tokoh-tokoh ya, itu sudah termasuk di dalam. Ya. Jadi Rasulullah SAW ketika sudah mulai makan, mengambil makanan, barulah para sahabat mengambil makanan. Kemudian fayada'a yadahu wa inna hadarna ma'ahu marratan ta'ama. Pada suatu saat kami kemudian istilahnya itu menghadapi makanan, sudah siap-siap untuk makan. Faja'a jariyatun, tiba-tiba datang seorang anak kecil. Ka'annaha tadfa'u, seolah-olah anak kecil ini didorong. Ya, seolah-olah anak ini didorong. Jadi sahabat Rasulullah sudah mengelilingi nampan untuk makan, tiba-tiba ada anak kecil, seolah anak ini didorong. Ya, seolah-olah dia didorong. Kemudian fatahabat litada'a yadaha fit ta'am, dan dia tiba-tiba mau ngambil makan. Anak kecil ini tiba-tiba dia seolah-olah terdorong dan mau ngambil makan. Kemudian mana ini? Fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi. Rasulullah langsung memegang tangannya. Jadi tangan anak ini yang seolah-olah didorong tadi mau ambil makan, dipegang tangannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma jaa'a Arabi ka'annama yudfa'. Kemudian datang orang Badui, sama seolah-olah juga didorong. Kemudian fa'akhadha biyadihi, Rasulullah juga memegang tangannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, "Inna syaitana yastahillu at-ta'ama alla yudhkara ismullah ta'ala." Sesungguhnya syaitan itu ya dihalalkan makanan untuknya, artinya diberi peluang, diberi ruang untuk mengambil makanan di mana makanan itu tidak disebut nama ketika akan memakan makanan itu. Ya, jadi syaitan itu kalau tidak baca basmalah atau baca tasmiyah, tidak menyebut nama Allah, dia ikut makan. Sebagaimana hadis yang sudah kita pelajari pertemuan yang lalu, dia ikut makan.
Ya. Wa innahu jaa bihadhil jariyah. Kemudian setan tadi itu datang bersama anak kecil itu. Jadi anak kecil ini tanpa babi bu, tanpa ucap basmalah, dia mau ngambil makan. Begitu juga orang Badui tadi. Ya. Kemudian fa'akhadtu, kata Rasulullah, kemudian aku memegang tangannya, biyadiha faja'a bihadzal a'rabiyyu liyastahilla bihi, dan datanglah orang Arabi atau orang Badui yang untuk mengambil makanan, maksudnya itu ini oleh setan. Fa'akhadtu biyadihi, sebab kalau anak kecil tadi sama orang Badui baca basmalah, setan nggak bisa. Maka apa caranya setan? Dia seolah-olah dia ini kan anak kecil tadi sama Arab Badui itu, sebab kalau dia ngambil makanan tidak baca tasmiyah, itu dia bisa ikut makan. Gitu maksudnya. Ya, tapi Rasulullah SAW memegang tangannya. Walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang nyawaku atau jiwaku di tangannya. Inna yadahu fi yadi ma'a yadayhima, sesungguhnya tangan syaitan itu bersama dengan tangan keduanya. Lihat itu. Rasulullah lihat, tapi kita tidak melihat, sahabat tidak ada yang lihat, tapi Rasulullah lihat. Ya. Untuk menghalalkan supaya syaitan bisa ikut makan, maka dia memanfaatkan tangannya anak kecil dan orang Badui tadi atau orang Badui tadi. Tsumma dzakara asmallahu ta'ala wa akal. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan tasmiyah, kemudian beliau makan. Ini salah satu di antara ya pentingnya kita itu jangan sampai lupa anak-anak kita jangan sampai lupa ketika makan, ya pastikan mereka baca basmalah atau tasmiyah, bismillah, minimal itu. Ya, kalau mau baca doa yang lain monggo, tapi minimal baca bismillah. Ya, itu sudah tasmiyah. Ya, kenapa? Karena kalau tidak, syaitan ikut makan. Keberkahan makanan diambil oleh syaitan. Ya, makanya kadang-kadang kita makan kenyang, tapi manfaatnya atau kebaikan dan keberkahan makanan itu tidak kita dapatkan. Begitu anak-anak kita, ya, makan buahnya, tapi kadang-kadang ya mudah terserang penyakit, tidak rasa kenyang dan sebagainya. Ini petunjuk Rasulullah SAW berkaitan dengan hadis ini. Kemudian wa'an Umayyah ibn Mahshi as-sahabi, ya, dari Umayyah bin Mahshi as-sahabi radhiyallahu taala anhu, ya, radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, wa rajulun ya'kulu, dan seseorang itu laki-laki makan dan tidak mengucap basmalah. Jadi Rasulullah itu duduk dan melihat ada seseorang laki-laki yang tidak mengucapkan basmalah atau tasmiyah ketika makan. Ya, ketika dia makan. Falam yusammillaha hatta lam yabqa min ta'amihi illa luqmah. Sampai kemudian laki-laki tadi ketika dia sudah makan hingga tinggal tersisa satu suapan, ya, satu punggung, apa namanya Pak? Makanan satu kepal, tinggal tersisa satu kepal. Jadi sahabat tadi makan, dilihat oleh Rasulullah, kemudian tidak baca tasmiyah di awal, tinggal satu kepal, tinggal satu suapan. Ya. Falamma rafa'aha ila fihi, ketika dia mau memakan tadi yang suapan terakhir itu, tsumma qala, dia berkata, bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah awal dan akhirnya. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tersenyum. Kenapa?
Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, mazal syaitan ya'kulu ma'ahu. Syaitan tadi itu ketika dia sejak mulai makan tanpa baca basmalah, ikut makan. Syaitan ikut makan ketika orang tadi itu makan tanpa baca tasbih. Ya, falamma dzakara asmallahi, ketika dia mengucapkan bismillah yang mana tinggal satu suapan tadi, ya, istaqa'a ma fi batnihi, maka dia syaitan itu memuntahkan seluruh apa yang ada dalam perutnya yang sudah dia makan. Rasulullah lihat, sahabat gak lihat, tapi Rasulullah tahu, Rasulullah melihat. Dia muntahkan semua apa yang dia sudah makan. Siapa? Syaitan itu tadi yang ikut makan sejak awal. Ya. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasai. Baik. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Salah satu di antara adab yang harus selalu kita ingat, jangan kita lupakan adalah ketika kita makan, pastikan kita baca basmalah, kemudian mengambil yang dekat dengan kita, ya, dan memenuhi adab-adab makan yang lainnya. Baik, saya kira ini yang bisa kita bahas di kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk selalu mengikuti sunnah-sunnahnya dalam segala aktivitas kita, baik ketika makan, minum, ya, dan aktivitas lainnya, yang mana hal-hal tersebut hakikatnya adalah urusan duniawi, kebutuhan hidup kita di dunia. Namun kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah, ada pahala, ya, di dalamnya, ya, ada janji-janji Allah dan Rasulnya yang bisa kita dapatkan di dalamnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.